Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sekarang siap untuk belajar secara daring? Nah, oke anak-anak, sekarang kalian siapkan alat tulisnya dan catat hal yang pentingnya ya. Di akhir ibu akan memberikan kuis untuk menguji apakah kalian memperhatikan apa yang ibu sampaikan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Nah, berdoa selesai. Baik anak-anak, mari mulai pembelajaran hari ini. Nah, coba perhatikan kedua gambar yang ada di depan kalian ini. Apa ini? Ya, kalian sudah menjawab? Baik, anak-anak, tahukah kalian kalau misal sampah plastik yang kalian buang sembarangan itu bisa bertahan sampai 500 tahun lamanya? Dan setiap detiknya hutan seluas lapangan sepak bola itu bisa hilang. Nah, kedua fenomena itu merupakan fenomena-fenomena yang terjadi pada bumi kita ini dan tentunya akan berdampak pada lingkungan hidup yang kita tinggali. Dengan itu, mempelajari materi lingkungan hidup sangat penting karena melalui pemahamannya diharapkan kita bisa melestarikan, menjaga ekosistem serta membangun sumber daya alam yang berkelanjutan. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai materi lingkungan. Ini dia materi-materinya. Yang pertama ada pengertian lingkungan, lalu komponen lingkungan, dan juga manfaat lingkungan. Nah, tujuan kalian mempelajari materi ini yang pertama adalah memahami pengertian lingkungan hidup, lalu memahami komponen lingkungan hidup, namun tidak hanya memahami dan mengerti, tetapi juga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, baik anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu lingkungan hidup? Nah, lingkungan hidup secara sederhananya adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu benda mati maupun benda yang tak mati atau makhluk hidup. Lingkungan hidup memiliki makna yang luas dan melibatkan berbagai komponen yang saling berhubungan. Nah, beberapa definisi menurut undang-undang dan para ahli. Yang pertama, menurut Bintarto, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang dapat mempengaruhi kehidupan dan kelangsungan hidupnya. Ia menekankan bahwa lingkungan terdiri dari unsur fisik, biologis, dan sosial yang saling membentuk suatu sistem. Perubahan pada salah satu unsur akan memberikan dampak pada unsur lainnya, sehingga menjaga lingkungan berarti menjaga keseimbangan sistem kehidupan itu sendiri. Sementara itu, menurut Emil Salim, memandang lingkungan hidup sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati. Definisi ini menunjukkan bahwa lingkungan tidak hanya mencakup unsur alamnya saja, seperti tanah, air, dan udara, tetapi juga berbagai keadaan serta aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Nah, Emil Salim menekankan bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan dan kualitas hidup manusia sangat tergantung pada bagaimana ia memperlakukan lingkungannya. Nah, secara hukum definisi lingkungan hidup dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan seluruh perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia.
Nah, definisi ini memberikan makna bahwa lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan yang utuh antara alam dan aktivitas manusia, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bijaksana, terencana, dan berkelanjutan. Dari ketiga definisi tersebut dapat dipahami bahwa lingkungan hidup bukan hanya alam itu sendiri, tetapi juga interaksi manusia dan makhluk hidup lainnya di dalamnya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kelangsungan kehidupan, keseimbangan ekosistem, dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup baik saat ini maupun di masa depan. Selanjutnya kita ke unsur pembentuk lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup tersusun atas beberapa unsur penting yang saling berinteraksi dan membentuk sistem kehidupan di bumi. Nah, unsur yang pertama adalah litosfer. Litosfer yaitu lapisan batuan dan tanah yang menjadi tempat berpijak bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Litosfer mencakup daratan, pegunungan, tanah, dan mineral yang menyediakan berbagai sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kegiatan hidup dan pembangunan. Tanah pada litosfer juga menjadi media bagi tumbuhan untuk tumbuh, sehingga sangat berperan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Nah, unsur kedua adalah hidrosfer, yaitu seluruh perairan yang ada di permukaan bumi. Hidrosfer mencakup laut, sungai, danau, air tanah, hingga uap air di atmosfer. Nah, air merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan karena semua makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Selain itu, hidrosfer juga berfungsi mengatur iklim, menjadi habitat makhluk air, serta mendukung aktivitas manusia seperti pertanian, perikanan, dan transportasi. Nah, selanjutnya terdapat atmosfer, yaitu lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer berfungsi melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya, mengatur suhu, serta menyediakan oksigen dan gas-gas penting lainnya untuk pernapasan makhluk hidup. Nah, atmosfer juga memungkinkan terjadinya cuaca dan iklim yang berperan besar dalam menentukan pola kehidupan di suatu wilayah. Tanpa atmosfer, bumi tidak akan mampu mendukung kehidupan seperti yang kita kenal saat ini. Nah, unsur yang keempat adalah biosfer, yaitu wilayah di bumi yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Biosfer mencakup semua bentuk kehidupan, mulai dari mikroorganisme, tumbuhan, hingga hewan dan manusia. Nah, dalam biosfer, seluruh makhluk hidup berinteraksi satu sama lain, membentuk ekosistem yang seimbang. Biosfer menunjukkan betapa pentingnya hubungan antara hidup serta hubungan mereka dengan lingkungannya untuk menjaga keseimbangan. Lalu yang terakhir adalah troposfer, yaitu ruang yang berkaitan dengan manusia dan segala aktivitasnya. Troposfer mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, serta teknologi yang dikembangkan manusia. Aktivitas manusia dalam troposfer dapat memberikan dampak positif serta perkembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraannya. Ini juga dapat memberikan dampak negatif seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, anak-anak, kelima unsur ini, litosfer, biosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer membentuk suatu kesatuan yang saling berkaitan. Perubahan pada satu unsur dapat mempengaruhi unsur lainnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang unsur pembentuk lingkungan hidup sangat penting agar manusia dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian hidup demi keberlangsungan kehidupan. Nah, anak-anak, unsur pembentuk lingkungan hidup ini juga membentuk suatu kehidupan yang dinamakan sebagai ekosistem. Dan dalam ekosistem terdapat komponen-komponen yang membentuk lingkungan hidup dan menciptakan adanya kehidupan di planet bumi ini. Nah, apa saja sih komponen-komponen lingkungan hidup? Mari kita bahas. Anak-anak, lingkungan hidup tersusun atas 3 komponen lingkungan utama, yaitu komponen alam, komponen sosial budaya, dan komponen buatan.
Nah, ketiga komponen ini saling terkait dan bersama-sama membentuk sistem kehidupan yang menopang keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Komponen pertama adalah komponen alam, yaitu unsur lingkungan yang berasal dari proses alami tanpa campur tangan manusia. Komponen alam ini terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik mencakup semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, bahkan mikroorganisme terkecil seperti protista dan bakteri. Saling berinteraksi dalam ekosistem dan mereka memiliki peran masing-masing mulai dari produsen, konsumen, dan pengurai. Sementara itu, komponen abiotik terdiri dari unsur-unsur tidak hidup seperti tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, dan mineral. Nah, komponen abiotik berfungsi menyediakan kondisi fisik yang memungkinkan komponen biotik atau hidup dan berkembang. Nah, keseimbangan antara biotik dan abiotik sangat penting karena perubahan pada salah satu komponen dapat mempengaruhi kelangsungan seluruh ekosistem. Komponen kedua adalah komponen sosial budaya, yaitu semua aspek yang berkaitan dengan manusia dan pola kehidupannya dalam masyarakat. Hal ini mencakup nilai budaya, mencakup norma, nilai budaya, adat istiadat, pendidikan, ekonomi, dan interaksi sosial. Nah, komponen sosial budaya mempengaruhi bagaimana manusia memanfaatkan dan mengelola lingkungan. Sistem nilai budaya masyarakat dapat menentukan apakah suatu lingkungan dijaga dengan baik atau justru dieksploitasi secara berlebihan. Komponen budaya juga ini tuh bisa dikatakan juga dari kreativitas manusianya. Contohnya ada bangunan tradisional, ada seni, dan ada kepercayaan. Nah, anak-anak, komponen ketiga adalah komponen buatan, yaitu komponen lingkungan yang diciptakan atau dibangun oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Contohnya adalah bangunan, jalan, jembatan, waduk, sistem irigasi, taman kota, serta berbagai infrastruktur lainnya. Komponen buatan memberikan banyak manfaat bagi aktivitas manusia, tetapi pembangunnya harus tetap memperhatikan kelestarian komponennya agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, secara keseluruhan, komponen alam, sosial budaya, dan buatan membentuk suatu kesatuan yang saling mempengaruhi. Lingkungan yang sehat hanya dapat terwujud apabila ketika komponen tersebut berada dalam kondisi harmonis. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan lingkungan dengan mengelola sumber daya alam secara bijak, mempertahankan nilai budaya yang mendukung kelestarian, serta membangun lingkungan buatan yang ramah lingkungan. Nah, anak-anak, berikutnya adalah manfaat lingkungan hidup. Lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan bumi. Manfaat pertama dari lingkungan adalah sebagai tempat untuk melangsungkan hidup. Lingkungan menyediakan ruang fisik bagi manusia, hewan, tumbuhan untuk tinggal, berkembang biak, serta melakukan berbagai aktivitas hidup lainnya. Nah, tanpa lingkungan yang sehat, makhluk hidup tidak dapat bertahan dan menjalankan fungsi kehidupannya dengan baik. Nah, yang kedua, lingkungan juga berfungsi sebagai penghasil pangan. Tumbuhan, hewan, dan berbagai sumber makanan yang berasal dari alam merupakan hasil dari sistem lingkungan yang seimbang. Alam menyediakan berbagai jenis bahan pangan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, ikan, dan daging yang menjadi kebutuhan dasar setiap makhluk hidup, terutama manusia. Selain itu, lingkungan merupakan penyedia sumber daya alam yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup dan pembangunan. Berbagai sumber daya seperti kayu, air,
mineral, energi matahari, dan bahan tambang berasal dari lingkungan. Sumber daya ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, mulai dari sandang, pangan, hingga bahan bangunan dan energi. Nah, lingkungan juga menjadi rumah bagi mikroorganisme. Mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan plankton hidup di berbagai tempat seperti tanah, air, maupun udara. Meskipun mikroorganisme memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti menguraikan bahan organik, menyuburkan tanah, dan mendukung rantai makanan di ekosistem perairan. Manfaat lainnya adalah lingkungan sebagai penyedia oksigen. Melalui proses fotosintesis, tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Tanpa keberadaan tumbuhan, kualitas udara akan menurun drastis dan kehidupan tidak akan dapat berlangsung dengan normal. Nah, yang terakhir, lingkungan menyediakan tanah yang subur. Tanah yang subur memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik dan mendukung kegiatan pertanian yang sangat penting untuk menyediakan kebutuhan pangan manusia. Kesuburan tanah dipengaruhi oleh interaksi antar organisme tanah, iklim, dan kandungan mineral sehingga menjadi bagian penting dari sistem lingkungan. Secara keseluruhan, lingkungan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab bersama agar generasi sekarang maupun yang akan datang tetap dapat merasakan manfaatnya. Nah, anak-anak, mencintai lingkungan berarti mencintai hidup. Kita harus menjaga lingkungan dari hal sekecil apapun, dari mulai diri sendiri. Oke, baik anak-anak, sekian materinya. Mari kita lanjutkan dengan kuis. Nah, jika kalian memperhatikan, kalian pasti bisa menjawab kuis-kuis berikut. Nah, Ibu sudah cantumkan kuisnya di link deskripsi, sehingga kalian bisa mengakses kuisnya. Silahkan, selamat belajar. Terima kasih karena telah memperhatikan dan antusias kalian. Nah, Ibu akhiri, mari kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik anak-anak, sekian materi hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.